skimming. Skimming itu membaca secara sekilas, sedangkan scanning itu mencari informasi yang penting. Kita mulai di sini dari soal dulu deh. Oke. Kita lihat soal pertama. The main idea of this passage is that. Dan biasanya itu soal yang ditanyakan itu berurutan ya. Jadi tidak loncat-loncat. Jadi ini pasti dimulai dari paragraf awal dulu. Jadi kalau ditanyakan main idea di sini adalah berarti ide pokoknya, yaitu bisa keseluruhan dari bacaan atau dari paragraf yang ditanyakan. Nah, ini tidak perlu kita baca semua. Biasanya main idea itu terdapat di awal. Oke, coba teman-teman baca paragraf pertama ini, kalimat pertama. Jawabannya ada di sini. Harvard University, today recognized part of the top echelon, blah blah blah, came from very auspicious and humble beginning. Pertanyaannya adalah, the main idea of this passage is that. Jadi yang ditanyakan adalah main idea tadi dari paragraf pertama. Oke. Kira-kira apa? Coba saya kasih waktu ya. Silakan baca dulu ini. Oke, baca ini sampai sini aja. Oke, kemudian coba kira-kira tebak. Nomor 1 ini jawabannya apa? Bang Andi, apa jawabannya? Ya. Iya, apa jawabannya? Harvard is one of the world's most prestigious university. Oke, Mbak Santi, apa jawabannya Mbak Santi? Halo Mbak Santi. Mas Reno, apa jawabannya Mas Reno? Halo Mas Reno. Mbak Nyoman, Sugihartini, apa jawabannya kira-kira? Nomor 1. Oke, cek ya. Oke, tadi Bang Andi jawabannya A. Kemudian Mbak Nyoman jawabannya C. Yang benar yang mana? Oke, kita lihat. Di sini juga soalnya itu memang seringkali menjebak. Yang kita pikir benar ternyata salah. Cuman ada clue-nya di sini. Clue-nya yang mana? Clue-nya ini. Came from very unspecious and humble beginnings. Itu keywordnya. In auspicious apa? Salah satu kampus terbaik di dunia, itu dulunya itu merupakan kampus yang sangat kecil. Jadi jawabannya adalah B. Ini. Keywordnya tadi dari mana ini? Very unspecious and humble beginnings. Jadi apa ya? Jawabannya itu tidak akan sama dengan yang dibacaan. Pasti berupa sinonim. Ya, jadi teman-teman, jawaban di reading itu tidak akan sama dengan yang dibacaan. Pilihannya itu akan beda. Maka cari adalah sinonim baik itu frase maupun kalimatnya. Yang betul adalah B.
Jadi yang kita kenal sekarang itu kampus yang besar, itu dulunya itu adalah kecil. Oke. Oke. Pertanyaan kedua, the passage indicates that Harvard is. Nah, kalau ini, kalau ada kata indicates, berarti ini menyimpulkan. Jadi pertanyaan ini tentang menyimpulkan informasi tersirat. Nah, ini dari mana? Nah, ini juga berurutan. Kita lihat dari sini kan. Sudah dari paragraf pertama, kalimat kedua. Oke, coba kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Boleh diketik di kolom chat. Bang Andi, Mbak Nyoman, Mas Reno, silakan ketik jawabannya di kolom chat. Coba bacaannya dulu Bang, belum sempat perhatiin. Oke, silakan. Ini yang saya blok. Oke, sampun Bang. Oke, sekarang opsinya ya, ulangi. The passage indicates that Harvard is. Apakah one of the oldest university in the world? The oldest university in the world. One of the oldest itu artinya salah satu dari yang tertua. Apakah yang paling tua di dunia? Salah satu yang paling tua di Amerika. Dan yang itu the oldest university in America. Oke, C. Bang Andi apa jawabannya? Diketik ya. Ya, diketik aja kolom chat. Oke. Oke. C sama D mirip. Oke, bagaimana cara membedakannya ya? Ya, kita lihat di sini. The passage indicate that Harvard is. Berarti ini kan menyimpulkan ini. Menyimpulkan. Kita baca sekali lagi. Kita cross check kebacaannya. This oldest of American University was. Ini kan dari sini aja dibuat. Yang lainnya nggak usah dibaca ini karena menyimpulkannya ini dari kalimat ini. Kesimpulan dari pertanyaan tadi. Salah satu kampus tertua di Amerika didirikan pada 1636, just 16 years after the Pilgrims landed at Plymouth. Kira-kira apa kesimpulannya? The oldest of American University. Kalau one of the oldest universities in the world, pasti salah. Ya kan? Karena tidak ada info ini. The oldest university in the world juga salah. Kemudian one of the oldest universities in America. Kalau ini berarti harus ada yang lainnya. Salah satu kampus tertua di Amerika. Nah, jawabannya itu mengerucut antara C sama D. Bedanya apa? Kalau C itu salah satu kampus tertua di Amerika. Kalau D-nya itu the oldest university in America. Kampus yang paling tua. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Oke, Mas Reno jawab D. Bang Andi tadi C ya.
Mbak Nyoman jawabannya apa ini? C atau D? Ya, jadi pilihan yang mengerucutnya itu antara C sama D. Salah satu yang tertua. Berarti kalau salah satu berarti ada yang lebih tua. Tapi kalau the oldest ya berarti yang paling tua. Kita lihat di sini. Nah, cuman just 16 years after the Pilgrims landed at Plymouth. Nah, berarti ini ya salah kampus tertua di Amerika didirikan 16. Just 16 years. 16 years 16 tahun setelah Pilgrims landed. Pilgrims itu nama kampus juga di sini. Berarti yang lebih tua Pilgrim apa Harvard? Yang paling tua. Setelah 16 tahun, Pilgrims landed at Plymouth. Berarti dua-duanya ini kampus yang tertua di Amerika. So, the answer is one of the oldest university in America. C jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nomor 3, kita baca dulu pertanyaannya. Nah, ini juga. It can be inferred from the passage that Puritan who travel to the Massachusetts colony were. Nah, pertama kali teman-teman yang harus dipahami ketika menjawab soal adalah memahami pertanyaan dulu. Coba kira-kira ini maksud pertanyaannya apa? Bang Andi, kira-kira maksud pertanyaannya apa di sini, Bang? Apa maksud pertanyaan di sini? Jadi, ya silakan Bang. Dapat apa ini dari pesan Puritans yang travel Travel itu apa? jalan Ya, apa? Travel itu. travel to the Oke, jadi pertama itu harus paham dulu ya maksud pertanyaan ini apa. It can be infer. Nah, kata kuncinya adalah infer. Infer itu menyimpulkan. Bisa disimpulkan dari bacaan bahwa Puritan itu semacam orang yang bepergian dari satu tempat yang pergi ke Massachusetts, colony world. Nah, ini ada di mana jawabannya? Oke, dari sini. Coba dari sini sampai sini nih. Ada di sini jawabannya. Coba silakan teman-teman baca dulu. Dari included. Didatangi. Koloni itu koloni itu kan. Nah, ini kan mereka itu nih kata kuncinya dari ini bahwa Puritan immigrants. Jadi immigrants di sini adalah dari Inggris kan. Mereka ini lebih dari 100 graduates from England prestigious Oxford and Cambridge University. Nah, ini kata kuncinya. English prestigious Oxford and apa kesimpulannya? Korea Selatan sangat tidak suka, begitu tidak suka, cukup kurang ya, tidak begitu suka ya.
Oh, Apa interaksi kira-kira? dari Oxford ke Harvard ya. Dari Inggris ke Amerika. Choice-nya, Bang. Ya, bentar. Oke. Di sini yang disimpulkannya Puritans di sini ya. Puritan itu imigran dari Inggris ke Amerika yang travel, yang pergi ke Amerika ke masa. Berpindah. Berarti apa? Bisa disimpulkan dari bacaan bahwa Puritans, imigran yang dari Inggris ke Massachusetts, itu mereka itu gimana gitu? Mereka itu apa kesimpulannya? A, Bang. A. Kalau saya A. Ya, oke. Yang lain, Mbak Nyoman apa jawabannya? Cek. Ya, apalagi berarti makanannya juga berarti Pak ya? A. Oke, the correct answer is A. Jawaban yang betulnya adalah A. Kenapa? Karena tadi kan keywordnya itu tadi kan sudah ada bahwa mereka itu adalah 100 orang lulusan dari mana itu? Dan England's prestigious Oxford and Cambridge University. Mereka itu adalah 100 orang lulusan dari kampus bergengsi Oxford dan Cambridge. Kayak gitu kan mereka itu benar-benar orang yang berpendidikan atau terdidik kan, well educated. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, kalau ini gampang nih. The pronoun they in the second paragraph refers to. Kalau ini gampang ini. Jadi kalau ini kan kalau dalam reading adalah rujukan, reference. They ini merujuk ke mana? Kita lihat. Yang di capitalize ini nih. They ini ke mana? Refernya. Coba. Nggak kelihatan ini, Bang, ketutup. Kelihatan. Lihat. Oke. Ini nih, yang D ini kan, yang dicetak, yang capital itu, yang capital semua. Nah itu refernya kemana? Sons. Sons. Oke. Anak-anaknya. Sons ya, refernya ke Sons. Mas Reno apa jawabannya? Di negara mana? Portugal kembali. Alasannya Yaitu refer ke kalau Oxford and Cambridge Universities, mereka ini kan tempat, tadi kan bukan. biasanya Bapak University graduate. Ini juga lulusan universitas. Mungkin educational opportunities. Jadi pilihannya itu adalah antara B sama C. Ya, ya. Jadi kata yang sebelumnya itu science atau university graduates.
budayanya, ekonominya, olahraganya, keamanannya. Oke, kita lihat di sini. These university graduates, para lulusan universitas ini di dunia baru mereka Korea. were determined that their sons, bahwa mereka itu berharap anak-anak mereka itu akan mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang mereka dapat. Nah, berarti they itu refernya ke university graduates, lulusan. Jadi anak-anaknya itu berharap mendapatkan pendidikan yang mereka dapatkan juga. Oke, nomor 5, pounds. Nah, ini juga sinonim. Pound, line 8, probably. Pound itu artinya apa? Nah, ini 400 pound. Menyatakan dalam satu kalimat aja. Kalau ini gampang. Baik Bapak. Oke, head. Head itu menunjukkan waktu ya. Waktu, maksudnya themselves head itu bahwa mereka berharap head-nya di sini ada dua ya. Head yang pertama sebagai to be, yang kedua head yang menunjukkan kata kerja. Maksudnya head di sini adalah bahwa mereka itu menginginkan anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama seperti mereka dapat. Karena kan mereka Alasannya kenapa? Pak, cek. pilih persepsinya Bapak. Baru saya jelas. Alasannya Bapak. Ya, ulangi lagi. Jadi kata kerja. Oke. Menurut Bapak apa tidak ya? Ya, head ada dua itu ya. Jadi kalau dilihat dari tesisnya itu past perfect. Ada dua head. Pas perfect. Oke, jadi yang nomor berapa tadi? Ya. Bang Andi jawabannya apa? Nomor 5. Mbak Nyoman tadi jawabannya C. Bang Andi apa jawabannya? Ya. Money. Apa jawabannya? Uang itu. C. Sebetulnya kalau di sini pounds ya. Pounds itu kan nama mata uang Inggris ya, pound sterling. Berarti kan ini Ya. sudah jelas jawabannya. Units of money. Pounds. Jadi yang memang kita harus cross check bacaan, tetapi kalau memang sudah yakin dengan jawabannya ya langsung kita pilih. Pounds itu kan identik dengan mata uang Inggris. Mata uang yang baru. Nomor 6. The English quotients in the second paragraph refers to. Quotients itu kotakan. Berarti apa ini? Kalau quotient itu mungkin bisa kita tebak ya. Nah ini kan dari sini nih. This land was Newton and English quotient and cite the present day university. Nah ini juga kadang-kadang ini menjebak ini. Kira-kira apa? Dan apa alasannya? Nomor 6. Apakah city, relative, person, or code? Oke, Bang Andi jawabannya apa nomor 6? Belum sempat baca tadi di atas. Ini seperti menjebak. English quotient itu kan saudara, gitu. Tapi di sini konteksnya bukan saudara. Ini bagaimana pengaruh Korea secara global atau Korea di dunia internasional di masa mendatang? Apa jawabannya? Kira-kira?
Coba ke teksnya Bang di atas. Bapak sendiri sebenarnya suka apa nih, Pak? Jawab. Ya, kita lihat ke bacaannya lagi ya. Ini kan. Nah, berarti di sini walaupun English cousins ini bukan konteksnya adalah bukan orang, tapi apa? Nama tempat. Berarti apa jawabannya? Berarti apa jawabannya? Yang city Bang. Kota. Tangan di terpental. Oke, silakan. Jawabannya apa? Bukan partai. Beda-beda kan surveinya kan. Jawabannya adalah city. Jadi di sini kadang-kadang kita terjebak ya. Hampir saja mungkin memilih relatif. Relatif itu kan saudara. Ya. Tapi ngomong welcome ya. Kalau jawabannya relatif, salah. Jadi terjebak. Saya itu 3 ya. Cousin itu kan keponakan. Mungkin kan kita secara ini pasti nih B jawabannya. Ternyata yang betul adalah city. Satu tahunan. Itu kota. Makanya setiap minggu juga gantian. Oke. Kemudian, which of the following is not mentioned about John Harvard? John Harvard itu adalah pendiri Harvard. Ya. Nah ini yang bukan atau yang tidak disebutkan. Nah kalau ini kita harus baca secara detail. Ada di mana ya? Ke Korea ya. Ya, ada di mana? Oke, ada di sini ya. Silakan baca dulu paragraf ini. Jadi yang tidak disebutkan di bacaan tentang John Harvard itu apa? Yang tidak disebutkan dalam bacaan tentang John Harvard itu apa? Oke, apa kira-kira jawabannya? Mana yang tidak disebutkan tentang John Harvard? Oke.
Mas Reno, apa jawabannya? Berarti yang tidak disebutkan di sini nih, yang tidak disebutkan di paragraf ini. He died. Abang A. Oh, ada ini. From the he was so much. Oke, apa jawabannya? B ya. Oke, C. B untuk C. Where he was buried. Di mana dia dimakamkan. Jawabannya yang lainnya. Oke, what he died of. Itu ada ya, bahwa dia meninggal karena TBC. Where he come from. Juga ada itu ya, Charlestown. Where he was buried. How much he bequeathed to Harvard. Betul. Yang tidak ada adalah C. Oke. Jadi Mbak Nyoman betul ini jawabannya. Lanjut. Pertanyaan 8. The word fledgling. Fledgling. Apa artinya fledgling? Sinonimnya. Jadi kalau ada pertanyaan could be best replaced by which of the following, itu pertanyaan sinonim. Apa kira-kira? Establish. Jangan dia apa? Establish. Kita ketik ya. Nyaman A. Newborn. Jangan apa jawabannya? D. Establish. Okay. You will how of his state bonds to the fledgling college. Ini kan Harvard ini kan baru pertama kali didirikan. Jadi fledgling college adalah merupakan kampus yang baru lahir atau newborn. Jadi jawabannya adalah A. Okay. Jadi jawabannya A. Fledgling itu sama dengan newborn. Okay. Nomor 9. Nah ini mungkin agak susah ini pertanyaannya. The passage implies that. Ini paragraf terakhir. Coba dibaca dulu. Silakan Bang Andi, Pak Nyoman, Mas Reno. Paragraf terakhir dibaca dulu. Karena kan kesimpulannya ada di sini. Jadi kalau ada implies, berarti kita diminta untuk memberikan kesimpulan dari pernyataan yang ada. Coba perhatikan dari sini. Jawabannya ada di sini. Henry Dunster was appointed the first president of Harvard. And it should be noted that in addition to serving as president, he was also the entire faculty with entering freshman class
of 4 students. Ada di sini jawabannya. Oke, yang sudah dapat jawabannya silakan bisa diketikkan di chat. Bang Andi gimana Bang Andi? Jawabannya apa? C juga. Mas Reno apa? Oke, kita lihat ya di sini. Henry Dunster itu ditunjuk sebagai presiden Harvard, rektor lah kalau sekarang itu. Jadi rektor pertama Harvard itu namanya Henry Dunster pada tahun 1640. Hanya saja perlu dicatat bahwa selain sebagai presiden, dia juga menghandle seluruh fakultas, yaitu tugasnya with an entering freshman. Halo Mas Reno. Halo Bang Kardi. Sudah.
Halo Pak Kardi. Pak Kardi. Ini sinyalnya ngajak udahan ini. Oke, kita selesaikan ya satu lagi. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah D. Bahwa posisi Halo Pak Kardi. Iya, sedikit bermasalah ya. Nanti saya aja yang screen boleh? Yang benar apa udah dikasih udah batal. oke, ini sepertinya sinyal saya kurang bersahabat ini. Iya Pak Kardi, saya saja yang share screen boleh? Tugasnya Kenapa? angka itu yang lempeng di kanan. Kalau yang gasing berindut yang bola pecah. Iya Kak. Oke, saya kira cukup ya, Mas Reno. Ini sinyalnya juga nggak bersahabat ini. Keluar terus saya. Semoga yang akan upbing sukses dan bisa meraih hasil yang bagus dan bisa lulus upbingnya. Terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Reno. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi ya, untuk teman-teman yang akan nukbing itu, pertama pahami dulu pertanyaan, baru kemudian cari jawabannya di bacaan. Manfaatkan waktu. Kalau misalnya soalnya itu susah, tinggal aja cari soal yang mudah. Jadi, tapi usahakan dijawab ya, jangan tidak dijawab. Oke, saya kira cukup ya, Mas Rono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gardi. Saya nonaktifkan Zoom-nya, nggih. Ini Bang. Terima kasih Pak Andi dan Bu Nyaman. Recording.